Bagaikan kerbau dicocok hidungnya, Surti tak kuasa melawan saat tersangka Paijo merenggut paksa kesucian hati siapa pula yang tak luka ketika harus menerima kenyataan pahit itu. Sudihartoyo misalnya, pil pahit harus dia telan saat putri sulungnya menjadi korban kebiadaban seorang lelaki tua. Dengan tega lelaki tua itu menodai Surti, putri sulungnya itu. Darah Sudi pun menggelegak, menebarkan amarah yang tak terkira. Apalagi kemarahan itu bercampur dengan rona penyesalan. Pada saat anaknya ternoda, Sudi sedang bekerja di Pulau Sumatera. Kita hidup ini kok jauh dengan anak atau anak jauh dengan orang tua ya. Tapi kalau kita nggak semacam itu nggak akan mungkin bisa nyekolahkan anak setinggi itu. Jadi kita menyadari diri dan juga anak sudah aku berbilangi, kamu harus sadar diri, bapak kamu kan awalnya di sini orang nggak. Catatan suram itu bermula di bulan Juli tahun 2005 lalu. Pada suatu siang, Paijo mengajak Surti ke rumah Mahmud, salah seorang teman dekat Paijo. Tak lama setelah berada dalam rumah, Paijo langsung mengutarakan niatnya. Paijo bahkan menjanjikan sepeda motor milik Surti sebagai jaminan. Usaha Paijo meyakinkan sahabatnya itu ternyata berhasil. Mahmud kemudian menyanggupi permintaan Paijo meski uang itu baru bisa diberikan keesokan harinya. Malum saja, Mahmud memang sedang diburu janji dengan seseorang. Mahmud kemudian menitipkan kunci rumah pada Paijo dan pergi bersama Nengsi untuk menuntaskan janjinya itu. Rumah yang kosong memunculkan ide busuk dalam benak Paijo. Dia berniat memanfaatkan keadaan Surti yang berada di dalam pengaruhnya. Dia mengajak Surti melakukan ritual meminta berkah serta keselamatan hidup. Surti pun tak kuasa menolak. Pertama-tama, Paijo memandikan Surti dengan air yang telah dicampur dengan tanah kuburan. Mulusnya tubuh Surti tak ayal lagi telah menggelorakan nafsu birahi Paijo. Awalnya nggak mau ya, karena masa saya masih gadis kok dimandiin kayak gitu, awalnya nggak mau. Sempat sadar. Tapi sadar dalam arti udah dalam kendali dia. Terus mau tuh dimandiin itu. Berikutnya, Surti diminta untuk menelan makanan yang telah dikunyah terlebih dahulu oleh Paijo. Perintah Paijo ini pun tak mampu ditolak Surti. Dan parahnya lagi, Surti juga tak menolak ketika Paijo memintanya untuk rebah di atas lantai. Tanpa buang waktu lagi, Paijo langsung memanfaatkan kesempatan ini. Bagaikan kerbau dicocok hidungnya, Surti tak kuasa melawan saat tersangka Paijo merenggut paksa kesuciannya.